وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita beserta keluarga sekalian, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kita untuk selalu semangat dalam belajar, untuk selalu berbuat baik, untuk bisa berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Baik, kali ini dalam materi terakhir pada bab fadilatu la ilaha illallah. Nanti sebelum kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu tentang keutamaan bismillah. Kali ini adalah pertemuan terakhir yang membahas tentang materi keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebelumnya mari dibuka kitabnya, dipersiapkan kitab masing-masing pada memasuki hadis ke-6. Hadis ke-6 dalam bab fadilatu la ilaha illallah. Baik, mari kita jangan lupa disalin dari setiap makna yang saya sampaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah. Man kana, barang siapa, awwalu kalamihi, permulaan atau awal perkataannya, man kana, barang siapa, awwalu kalamihi, yang awal perkataannya, la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, wa amila alfa sayyi'atin, dan mengamalkan dan melakukan, wa amila, dan ia melakukan, alfa sayyi'atin, 1000 kesalahan atau 1000 dosa kecil. In asha, jika ia hidup, jika ia hidup, alfa sanatin, 1000 tahun, la yas'aluhu Allahu an dzambin wahidin, la yas'aluhu, maka tidak menanyakan, hu, tentang dosa tersebut, la yas'aluhu, tidak menanyakan, hu, seseorang tersebut, Allah, an dzambin wahidin, tentang satu dosa pun. Jadi Allah tidak akan menanyakan, tidak akan mempersoalkan satu dosa pun dari ribuan kesalahan atau dosa yang telah ia lakukan. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, min ghairi ajabin, tanpa ada rasa kagum, min ghairi ajabin, tanpa ada rasa kagum terhadap dirinya, maksudnya tara biha, maka terbang, biha, dengan ucapan la ilaha illallah tadi, ta'irun, seekor burung, tahtal arsy, di bawah arsy. Apa yang dilakukan burung tersebut? Yusabbih, burung tersebut bertasbih, ma'al musabbihin, bersama orang-orang atau bersama makhluk Allah yang bertasbih, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Wa yuktabu, dan dituliskan, lahu, bagi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi, tawabuhu, pahala tasbih tersebut. Selanjutnya hadis yang ke-9, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ghufira, maka diampuni, lahu, bagi seseorang tersebut, dzunubuhu, dosa-dosanya, wa ingkanat, meskipun dosa tersebut, mithla zabadil bahar, bagaikan buih di lautan, bagaikan buih lautan. Dan terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'min, jika melewati al-mu'minu, seorang mukmin, idza marra, jika melewati al-mu'minu, seorang mukmin, alal maqabiri, kuburan, jika seorang mukmin melewati kuburan, faqala, lantas ia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Jadi barang siapa jika seorang mukmin melewati kuburan, kemudian ia mengucapkan dari sini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka apa yang terjadi? Nawwarallahu tilkal kubur, maka nawwara, menerangi, Allahu Allah, tilkal kubura kulliha, tilkal kubura, kuburan-kuburan tersebut, kulliha, secara keseluruhan, wa ghafara, dan Allah mengampuni, liqailiha, bagi yang mengucapkannya, wa kataba, dan menuliskan atau mencatat, lahu, bagi seseorang tersebut, alfa alfi hasanah, sejuta kebaikan, wa rafa'a, dan menaikkan, wa rafa'a, dan mengangkat, lahu, bagi seorang mukmin tadi, alfa alfi darajatin, sejuta derajat, wa hatta, dan menghapuskan, anhu, dari mukmin, alfa alfi sayyi'atin, sejuta keburukan. Jadi ini 4 hadis yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi masih tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi sebagaimana pada penjelasan hadis-hadis sebelumnya tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, begitu banyak manfaat atau keutamaan atau fadilah yang akan diperoleh bagi mereka, bagi seseorang yang selalu melanggengkan, selalu membiasakan lisannya untuk berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, dibarengi dengan hati yang ikrar, mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan pada hadis kali ini disebutkan, pada hadis pertama tadi, in man kana awwalu kalamihi wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amil alfa sayyi'atin in 'asha alfa sana la yas'aluhu Allah an dzambin wahid. Itu diantara keutamaan kalimat la ilaha illallah juga, bahwasanya seseorang yang awal perkataannya dan akhir perkataannya adalah la ilaha illallah. Maksudnya akhir perkataan yaitu nanti kita ketika sebelum meninggal dunia, sebelum wafat, mengucapkan la ilaha illallah, meskipun ia telah melakukan 1000 kesalahan. Maka Allah tidak akan mempertanyakan kesalahan atau dosa yang telah ia, ribuan dosa yang telah ia lakukan tersebut. Makanya kenapa kalau ada orang sebelum meninggal lagi menazak, itu biasanya disuruh untuk mentalkin agar sebelum meninggalnya nanti diakhiri dengan kalimat tauhid, yaitu sehingga bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya ini diantara yang kedua, hadis yang kedua tentang masih fadilah la ilaha illallah, bahwasanya seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada kekaguman atas dirinya, yaitu murni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, murni karena atas dasar pengakuan bahwasanya tiada selain Allah tidak ada yang berhak untuk disembah, maka orang tersebut yang mengucapkan ini, yang berucap la ilaha illallah, maka keluar juga
maka ada seekor burung yang terbang sampai di bawah arsy. Sampai di bawah arsy burung tersebut bertasbih bersama makhluk-makhluk Allah yang bertasbih hingga kapan? Hingga akhir kiamat. Lah istimewanya bukan di sini, bukan pada burung yang bertasbih dari awal mulai seseorang mukmin mengatakan la ilaha illallah, bukan itu. Tapi istimewanya dari mulai orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah hingga akhir hari kiamat nanti, burung tersebut bertasbih dan pahala tasbihnya diberikan oleh Allah bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Jadi tanpa kita sadari, kita hanya mengucapkan la ilaha illallah, tiap hari kita mendapatkan pahala dari tasbih yang dilakukan oleh burung. Dan selanjutnya hadis yang ketiga dan keempat. Hadis yang ketiga itu, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali. Nah ini. Jadi kita nih sekarang nih misalnya waktu belajar nih kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, sekali saja. Nah, ini ambil kabar gembira bagi kita nih. Kalau kita belajar sambil kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini kita sudah terhitung baca sekali. Maka ghufira lahu dzunubuhu, maka dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat misla zabadil bahr, meskipun bagaikan buih di lautan. Artinya apa? Artinya meskipun dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan itu begitu banyak seperti bagaikan buih di lautan, dengan ucapan, dengan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dengan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kecil yang pernah kita lakukan. Dan yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang terakhir, bahwasanya seseorang ketika melewati seorang mukmin, kita nih ketika melewati suatu kuburan, suatu pemakaman, kemudian kita menyempatkan diri kita untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita melewati kuburan, makaman, kemudian kita menyempatkan diri kita untuk membaca itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kubur tersebut, menerangi pemakaman tersebut secara keseluruhan. Sebab ucapan kita atau apa yang kita baca yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hingga wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini membuktikan bahwasannya doa kita yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita yang sudah meninggal, kepada leluhur kita yang sudah meninggal, kepada kakek-kakek kita, nenek kita, buyut-buyut kita yang sudah meninggal, itu semuanya akan berdampak atau bisa sampai manfaatnya pada ahli kubur. Makanya jangan mau dibohongin sama mereka yang sebagian kalangan yang mengatakan bahwasannya ziarah kubur itu nggak boleh, doa baca Quran dihadiahkan kepada ahli kubur itu nggak nyampe. Nah, ini nggak benar, ini perkataan Rasulullah bahwasannya kalau seseorang, masa kita nggak percaya? Jadi bahwasannya ketika seorang mukmin membaca ini, maka Allah Subhanahu wa taala menerangi seluruh kubur itu, disebabkan dengan perkataan atau perkataan yang keluar dari lisan kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini bukti bahwasannya apa yang kita baca atau apa yang kita hadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal pun pahalanya bisa sampai kepada mereka. Wa ghafara liqailiha, selanjutnya tidak sampai di situ, dan Allah juga akan mengampuni orang yang mengucapkan tersebut dan menuliskan baginya sejuta kebaikan dan mengangkat sejuta derajat dan menghapuskan sejuta kesalahan yang pernah
kita lakukan. Jadi ini 4 hadis yang kita pelajari pada kali ini, pada pertemuan kali ini. Sebelum pertemuan selanjutnya nanti kita masuk pada bab baru. Diriwayatkan juga, diceritakan, ini tidak ada dalam kitab, jadi diceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu memanggil salah satu sahabat beliau yang bernama Zaid Al-Ansari. Namanya Zaid Al-Ansari. Lah, ketika sudah bertemu dengan Zaid Al-Ansari, Rasulullah SAW menyebutkan suatu amalan kepada Zaid Al-Ansari, dan ini mungkin dan ini bisa kita jadikan juga sebagai solusi, sebagai pegangan dalam kehidupan kita, dan bisa kita sebarkan kepada orang-orang sekeliling kita ajarkan kepada sekeliling orang-orang terdekat kita, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Rasulullah SAW ketika memanggil salah satu sahabatnya, yaitu yang bernama Zaid Al-Ansari, beliau memberikan satu solusi kehidupan. Jadi Rasulullah bilang ke Zaid Al-Ansari, sahabat Zaid Al-Ansari radhiyallahu an, jadi ya Zaid, wahai Zaid Al-Ansari, jikalau kamu mengalami kesulitan dalam urusan duniawi, kata Rasulullah, jika kamu mengalami suatu kesulitan dalam urusan dunia, maka apa kata Rasulullah? Maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini dengan tambahan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lagi merasa ada kesulitan dalam hal keuangan misalnya, atau dalam hal pekerjaan misalnya, atau dalam hal belajar kita, dalam hal hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan orang tua kita, segala problem yang kita alami itu solusinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan beliau kepada sahabat Zaid Al-Ansari, maka kita disuruh oleh beliau, dianjurkan oleh beliau untuk memperbanyak atau selalu memperbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dari sini kita paham bahwasanya dengan baca la ilaha illallah kita akan memperoleh banyak faedah yang akan kita peroleh, banyak kemanfaatan, banyak fadilah yang akan kita peroleh. Maka hendaknya kita berupaya sekuat mungkin, berupaya selalu berusaha untuk mengamalkannya di waktu-waktu kosong kita, waktu nggak ada kegiatan apapun, ya kita amalkan bacaan-bacaan seperti ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bahwasanya tujuan kita mencari ilmu, belajar tidak hanya untuk tahu, tapi juga untuk diamalkan, sehingga itu bisa menjadi amal jariah bagi kita, menjadi amal kebaikan bagi kita, dan juga amal jariah bagi orang tua kita dan juga guru-guru kita. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.